Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah pada malam hari ini, malam Jumat Pon, malam tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah, tepatnya jam 23:15. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kaitannya dengan beberapa video yang tersebar di media-media sosial, terutama media WhatsApp, yang menyatakan bahwa esok tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, akan terjadi dentuman yang hebat di alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa akan terjadi dentuman besar di hari Jumat pertengahan bulan Ramadan. Namun perlu diketahui bahwa pertama, hadis ini dhaif. Di samping itu, di dalam hadis ini tidak ada keterangan, sama sekali tidak ada keterangan kapan akan terjadi. Dan Allah memang tidak memberitahu kepada Nabi kapan akan terjadi, sehingga Nabi juga menyampaikannya tidak diketahui kapan akan terjadi. Hanya itu aja, akan terjadi dentuman yang hebat pada hari Jumat pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan itu apakah tanggal 15, apakah tanggal 14 juga wallahu a'lam. Tapi yang sudah beredar di masyarakat, yang sudah beredar di media sosial, itu ternyata ada dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya masyarakat resah, masyarakat takut, masyarakat galau, sehingga informasi yang saya terima, sebagian masyarakat di desa saya ini besok pagi libur. Yang biasanya ke sawah enggak ke sawah, yang biasanya ke pasar enggak ke pasar. Mereka libur, enggak bekerja karena mereka mendengar isu ini. Mereka takut ketika akan terjadi betul, mereka bisa jadi kena dentuman itu. Perlu diketahui bahwa peristiwa dentuman besar yang akan terjadi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak datang tiba-tiba, karena ada hadis juga dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebelum terjadi dentuman itu akan ada kejadian pendahuluan. Selama 3-7 hari akan ada kilatan api di angkasa, di langit. Selama ini, seminggu ini, apakah kita, di antara kita atau teman-teman kita atau orang lain, ada informasi yang menyatakan ada kilatan api di angkasa, di langit? Bahkan sampai malam ini saya menunggu, nggak ada apa-apa. Bulan juga kelihatan terang, tidak ada cahaya api di angkasa, enggak ada. Jadi insya Allah besok tidak terjadi apa-apa. Insya Allah besok tidak terjadi apa-apa. Dan seandainya besok akan terjadi, ya kita enggak usah takut. Kita tinggal ngikuti aja yang diberitakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Perintah Nabi ketika terjadi dentuman itu, sebagaimana digambarkan dalam surat Az-Zalzalah, kita masuk rumah,
tutup pintu rapat-rapat, tutup semua lubang ventilasi, kemudian kita sujud, keluarga kita suruh sujud semua, sama-sama membaca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Itu dibaca berulang-ulang, insya Allah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang selamat dari dentuman besar itu yang membaca ini. Cuma begini, ketika kita selamat dari dentuman itu, kalau seandainya terjadi loh ya, dan insya Allah nggak terjadi tahun ini, besok itu nggak akan terjadi. Dan seandainya kita selamat seumpama dentuman itu terjadi, perlu kita pikirkan, apakah kita siap hidup di kehidupan berikutnya, di hari-hari berikutnya. Karena hari-hari setelah dentuman ini, para pemirsa, itu Masya Allah luar biasa susahnya. Kenapa? Karena setelah dentuman ini akan terjadi dukhon. Dukhon itu asap tebal yang panas, yang siapapun tidak bisa melihat meskipun tangan ini dihadapkan di muka, di wajah. Nggak bisa, nggak kelihatan. Tangan kita nggak kelihatan meskipun kita hadapkan di wajah ini. Saking tebalnya asap, debu, asap berdebu. Dan panas luar biasa. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik di antara orang-orang Islam, di antara saudara-saudara kita, Islam tapi munafik, akan merasakan akibat dari panasnya dukhon ini. Dan insya Allah kita yang punya iman hanya terasa flu saja. Maka ketika nanti kita hidup gak usah susah. Kita insya Allah akan selamat kalau kita iman. Tapi harus siap bahwa kehidupan hari-hari setelah terjadi dukhon ini luar biasa sesarannya. Kenapa? Karena 3 tahun kemudian dukhon ini akan terjadi selama 40 hari. Dan setelah 40 hari itu dunia akan berubah. Semua hewan ternak akan mati. Semua tanaman juga akan mati. Dan ini akan terjadi terus selama 3 tahun. Bahkan tahun pertama Allah akan mengambil sepertiga air di bumi. Tahun kedua Allah akan mengambil 2/3 air di bumi. Dan tahun ketiga Allah akan mengambil semua air yang ada di bumi sehingga air ini kering. Bisa kita bayangkan bagaimana kita hidup tanpa air. Maka begitu sengsara kita hidup tanpa air. Maka semuanya ini bisa saja terjadi. Kita nggak usah takut, tidak usah khawatir. Seandainya dikehendaki Allah besok akan terjadi dukhon, ya kita berusaha. Seandainya kita selamat akan seperti itu terjadi. Dan ketika kita hidup, kita akan menjalani dengan sungguh sangat berat. Kenapa? Karena lahir batin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahir kita berat karena kondisinya memang sangat tidak mendukung untuk kita hidup. Secara batin iman kita diuji karena pada saat itu nanti Dajjal akan muncul. Fitnah Dajjal akan menguji iman kita. Dan ternyata Dajjal itu takut juga dengan Tuhan. Dan Dajjal itu karena dia kafir, kena dampak. Dampaknya apa? Dampaknya mata kanan maupun kiri itu menjadi cacat. Semula baik-baik saja Dajjal itu. Dajjal yang dari keturunan Adam juga, sama seperti kita, dari jenis manusia seperti kita. Itu wajahnya ya biasa-biasa saja asalnya. Dari dukhonlah, dampak dari dukhonlah wajah Dajjal berubah kayak zombie. Kita sudah mendapatkan ilustrasi dari berbagai media yang menggambarkan, yang mengilustrasikan
bagaimana wajah Dajjal itu akibat dari dukhon. Jadi luar biasa beratnya kita hidup. Setelah terjadinya dentuman, kemudian terjadi dukhon, dan setelah dukhon itu selama 3 tahun kita menderita, lahir dan batin. Ini kalau kita tidak betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menyiapkan dengan amal-amal soleh, kita akan kena pengaruh Dajjal. Dan makanan kita perlu diketahui, makanan kita sebagai orang yang beriman itu cukup tasbih saja. Dengan tasbih kita akan menjadi kenyang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanan tasbih ini nantilah yang akan menghilangkan haus atau dahaga kita, yang akan menghilangkan lapar kita. Enggak seperti orang-orang yang enggak punya iman. Mereka membutuhkan makan secara materi, tapi kita enggak perlu. Kalau tidak ada makanan secara materi, makanan yang kita makan, kita cukup makan tasbih. Dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti akan menjadi kenyang, tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan pembahasan ini karena tidak menjadi fokus dari pembicaraan saya, dari yang akan saya sampaikan, yang saya sampaikan pada malam hari ini. Yang saya sampaikan malam hari ini, saya ulangi lagi, bahwa insya Allah besok tidak akan terjadi atau belum terjadi dukhon sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa akan terjadi dentuman luar biasa pada hari Jumat di pertengahan bulan Ramadan. Meskipun besok itu hari Jumat dan pas tanggal 15 Ramadan, insya Allah itu besok tidak akan terjadi, belum akan terjadi dentuman itu. Dan baru saja tadi sebelum saya membuat video ini, saya telepon komunikasi dengan salah satu teman saya yang ahli di bidang astronomi. Beliau menyampaikan bahwa akhir-akhir ini memang ada asteroid yang mendekati bumi. Namun perlu diketahui bahwa asteroid ini tidak membahayakan, artinya tidak akan mendekati, tidak akan membentur ke bumi dan tidak membahayakan bumi. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap benda langit yang akan mendekati bumi itu dipantau sehingga terdeteksi. Dan sampai malam hari ini tidak ada benda-benda lain dari angkasa yang mendekati bumi selain asteroid tadi yang tidak membahayakan bumi. Jadi insya Allah besok nggak akan terjadi apa-apa. Demikian yang saya sampaikan. Dan perlu diketahui terakhir ini bahwa dukhon itu adalah tanda pertama, tanda besar pertama akan terjadinya kiamat kubra. Dan insya Allah untuk besok belum akan terjadi, karena memang belum ada muqaddimah atau kejadian-kejadian pendahuluan yang mendahului terjadinya dentuman itu. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.